Shalom, nama saya Yefta. Saya mau berkhotbah tentang kehidupan Yefta yang di Alkitab, yang terambil dari Hakim. Di sini ada bertema Yefta dan Gilead. Itu adalah seorang pahlawan yang juga perkasa, tapi dia anak seorang perempuan sendal. Jadi ayah Yefta itu Gilead. Pada waktu itu istrinya Gilead itu melahirkan. Dia mempunyai banyak anak laki-laki. Sedangkan Yefta tidak dianggapnya karena katanya dia itu anak perempuan lain, yaitu perempuan sendal. Karena Yefta kasar ke tanah Top. Di situ dia berkumpul dengan petualang yang pergi merampok bersama dia. Lalu pada saat itu bangsa Israel berperang melawan Bani Amon. Tapi para petua itu pergi akhirnya menjemput Yefta di tanah Top itu dan bilang kepada Yefta bahwa dia itu ingin meminta bantuan untuk Yefta menjadi pimpinan bagi para bangsa Israel. Dan pada saat itu Yefta berkata, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata tua-tua itu berkata kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, kami akan membuat seperti katamu itu. Jadi para tua-tua itu dia ingin mengabulkan permintaan Yefta asalkan Yefta itu mau menjadi pimpinan atas mereka. Pada saat itu Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead itu. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tapi Yefta membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, di sini ada tema lagi Yefta dan Bani Amon. Di sini itu Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangkanku untuk negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dan sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, pergi ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semua itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim pula kepada utusan Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan di luar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan dan Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui atas negerimu ini. Tapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim utusan kepada negeri Moab, tapi raja ini menolak mereka. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab. Lalu sampailah sebelah timur tanah Moab. Lalu sampailah mereka berkemalah mereka di berenang di sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itu batas dengan Moab. Lalu ketika itu sebelum hari-hari berperang, para Tuhan udah bilang bahwa bangsa Israel itu pasti akan menang. Tapi tetap Yefta bernazar bilang, bernazar, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon untuk dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaanmu Tuhan, dan aku telah mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta itu berperang melawan Bani Amon, dan peperangan itu sangat besar sehingga Bani Amon jatuh pada saat itu. Akhirnya bangsa Israel dengan Yefta itu menang. Lalu ketika Yefta pulang ke tempat asal itu, ternyata yang keluar itu adalah anak tunggalnya sendiri, putrinya sendiri. Dan itu yang keluar pertama kan sambil menari-nari. Lalu Yefta dengan sedihnya karena menyesal dia pernah bernazar dengan Tuhan, dibilang siapapun yang pertama kali keluar ke pintu aku pasti akan persembahkan untuk korban bakaran. Nah ya udah, mau nggak mau karena dia sudah bernazar dengan Tuhan, dibilang itu ya udah anaknya dikorbanin deh. Ya udah akhirnya dia nggak punya keturunan. Yang diambil dari cerita ini adalah kalau Tuhan udah bilang
kita pasti bisa atau kita pasti menang, ya udah kita hanya mengucap syukur aja, nggak perlu bernazar-nazar bilang ini bilang itu, cukup percaya aja sama Tuhan. Dan dari sini yang kita ambil dari tingkah laku Yefta itu adalah yang segi positifnya itu jiwa kepemimpinannya. Biarpun dia dihina atau dibuang, dia masih tetap bisa menjadi pemimpin atas bangsa Israel dan menjadi panglima yang hebat. Jadi kita intinya harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Sekian khotbah saya tentang Yefta. Terima kasih.